sekian selama-lamanya. Turunlah atas kalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat, dipersilakan untuk kembali di dalam ujian dan kesempatan pada hari ini. Dan kita dari Tuhan Sundaya dengan bertanya kesempatan kepada pembinaan ujian. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita dengan bersemangat kita menyambut hari Tuhan. Kita sungguh merasakan kasih Tuhan yang demikian besar bagi kita. Mari Bapak Ibu, lagi berdiri, kita bersungguh-sungguh menghadap Tuhan dengan satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Yesus, namamu
karena kemurahan-Mu, semua karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau roh kami pun memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan. Pada hari ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan tetap menguatkan kami, tetap memelihara kami Tuhan di masa-masa sulit kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tetap masih dengan kami berdiri Bapak Ibu. Kita akan memujikan satu pujian dengan kecapan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
bahwa Tuhan itu adalah baik adanya. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Biar kita boleh mengecap dan melihat sungguh baiknya Tuhan kita, sungguh bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu kami berdiri. Kejabaran di hamba betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami menaikkan segala puji dan syukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang selalu melihara kami di tengah-tengah kehidupan kesulitan apapun juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Kau tahu bahwa anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini, bersama-sama kami memuji Tuhan. Jamahlah hati kami Tuhan, dan berkatilah setiap kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu, kami boleh diingatkan,
dan kami boleh dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Allah dari awal sampai akhirnya, dan Tuhan boleh berkarya, dan Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, dan membantu kami untuk mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sangat bersyukur di tengah-tengah kesulitan kita boleh datang kepada Tuhan. Dan hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara telah mempersiapkan hati, pikiran untuk boleh datang di hadapan Allah. Dan saya mengajak kepada kita untuk boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Pagi hari ini kita sebetulnya akan membaca 1 Petrus pasal 1 sampai 10. Itu adalah satu bagian firman Tuhan yang sudah diberikan, dan dengan tema Yesus Kristus batu penjuru. Nah, namun karena saya ingin membahasnya 3 kali, karena saya korbannya 3 kali, maka saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam serial. Ya, jadi saya hari ini mengajak kita untuk merenungkan tema yang pertama, Yesus Kristus batu penjuru. Dan di dalam kebaktian di Gateway nanti saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam dengan tema datanglah kepada batu hidup dan pergunakan sebagai batu hidup. Dan yang ketiga, di dalam kebaktian di Darmo sore nanti saya akan mengajak kita untuk mengkontraskan bagaimana orang-orang yang tidak percaya, dan kemudian kita berbicara dengan orang percaya yang status yang Tuhan berikan itu, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 2, 9 dan 10 itu. Dan hari ini saya mengajak kita khususnya berbicara Yesus Kristus batu penjuru itu. Saya mengajak kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 8 saja, ya. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 4 sampai 8. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Ayat kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat yang ketujuh, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam bagian berikut firman Tuhan ini adalah tulisan Petrus kepada jemaatnya yang memberikan gambar Yesus itu, perihal Yesus, gambaran tentang Yesus digunakan dengan hiasan, ya. Saudara, di hiasan di sini digunakan batu. Di dalam ayat 4 di sini ada batu hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa batu? Di dalam perjanjian lama seringkali kita lihat bahwa Allah itu digambarkan sebagai batu, ya, batu, ya. Nah, itu memberikan gambaran Tuhan itu suatu kekuatan, gunung batuku, ya, keselamatanku dan sebagainya. Nah, gambaran batu itu punya arti bahwa Tuhan itu adalah kekuatan yang tidak terbatas, kekuatan yang kekal, kekuatan yang dikatakan memberikan suatu perlindungan bagi umatnya, bagi orang-orang yang bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dan batu itu menggambarkan sesuatu kekuatan yang luar biasa yang tidak tergoyahkan. Jadi gambaran batu. Nah, ketika Petrus dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah batu hidup ini, Bapak Ibu Saudara, dia ingin mengajak kepada kita
boleh sungguh-sungguh mengerti bahwa dia adalah dasar iman, dasar fondasi kekristenan kita, dan dia adalah dikatakan Allah yang memiliki hidup yang kekal, batu hidup yang kekal, dan dia dikatakan dia menjadi raja kehidupan dalam seluruh umat manusia bahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang bernama Orwell Masel, ya. Dia mengatakan Yesus kenapa disebut dengan hidup, batu hidup, saudara? Dia menghubungkan karena Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah Yesus yang telah mati bagi kita, dan dia adalah Allah yang kemudian bangkit bagi kita. Di dalam kebangkitan kehidupan dialah Allah yang dikatakan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Dia adalah Allah yang memberikan kekuatan dan pertolongan karena dia adalah Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini digambarkan sebagai makna bagi hidup. Nah, sekarang saya mengajak kepada kita, saudara sekalian, untuk lebih ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kepada kita untuk melihat dalam ayat 6, saudara sekalian, ya. Di situ kita ayat 6 sampai 8 ini kita merenungkan tentang Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan apa? Ya, saudara tahu batu penjuru itu apa? Kalau dalam perjanjian baru atau dalam sekarang ini, ya, saudara, di masa sekarang ini jarang kita ketemu yang disebut dengan batu penjuru karena bangunan kita itu sudah berupa beton, ya, kemudian di dalamnya ada rangka besi dan sebagainya. Kalau di dalam perjanjian lama, saudara sekalian, ya, kita tahu dalam zaman-zaman dulu, ya, kalau orang mendirikan bangunan maka butuhkan batu penjuru. Nah, batu penjuru itu adalah batu pojok atau batu sudut, ya, yang mengikat batu-batu yang lain, yang bisa menghubungkan dengan tembok satu dengan tembok yang lainnya sebagai penyatu, ya, penyokong yang kuat sekali. Nah, ini batu penjuru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Petrus ingin mengatakan kepada kita bahwa orang Kristen, saudara sekalian, kita punya batu penjuru. Orang percaya punya batu penjuru. Batu penjuru itu siapa? Itu Yesus Kristus. Dia adalah dasar fondasi iman kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dia adalah, Henry mengatakan, dia adalah dikatakan batu penjuru yang memberikan penghaman bagi kita orang percaya. Dia adalah batu penjuru yang memberikan kebahagiaan bagi kita, saudara. Kalau saudara satu bangunan, tidak ada batu penjurunya, dia gampang goyah, dia akan hancur karena tidak ada penyatu, tidak ada pelekatnya, saudara sekalian, tidak ada pendorongnya, maka dia akan hancur. Begitu juga Petrus ini mengatakan kepada kita, Yesus Kristus itu adalah batu penjuru itu. Dia pemersatu, dia penyelamat daripada kehancuran hidup manusia, dan dia akan memberikan kebahagiaan karena dia akan memberikan pengharapan bagi kita. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Tetapi saudara, kalau saudara baca dalam ayat yang ke-7, nah kita akan masuk ke ayat 7, saudara. Ternyata batu penjuru itu yang ditentukan oleh Allah, yang merupakan milik Allah, yang terhormat di hadapan Tuhan Allah, dan bagi orang percaya sesuatu batu yang mahal, Bapak Ibu Saudara, yang sangat berarti. Tetapi dikatakan batu penjuru ini telah dibuang, saudara, yang dibuang adalah dikatakan oleh tukang-tukang bangunan. Siapa tukang-tukang bangunan yang membuang batu penjuru itu, yang membuang Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita akan merenungkan hari ini. Soalnya pada zaman Tuhan Yesus, batu penjuru dibuang oleh siapa? Oleh para pemimpin-pemimpin agama, oleh pemuka-pemuka agama, oleh pemimpin Yudaisme, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saat itu, saudara sekalian, mereka ingin membunuh Yesus, yang ingin mengancam, menyingkirkan Yesus. Pertanyaannya, kenapa dia ingin menyingkirkan Yesus? Kenapa dia membunuh Yesus? Saudara tahu, karena mereka melihat, oh, Yesus ini tidak ada apa-apanya. Ya? Mereka lihat Yesus itu bukan sesuatu yang berharga di mata mereka. Siapakah Yesus itu? Dia lahir di mana? Dia bukan lahir di tempat yang mulia. Lahir di mana? Di kandang binatang. Siapakah orang tuanya? Ya, siapa
Yusuf itu orang apa ayahnya? Ya, seorang tukang kayu. Bagaimana pendidikannya, akademisnya? Dia dari mana? Apakah dia dididik oleh orang-orang top yang mengerti ahli Taurat yang sudah Gamaliel? Bukan. Siapakah dia itu? Yang kok datang tampil ini mengajar Taurat, mengajar yang lain-lain, ya, wah, menyebut dia sebagai orang-orang yang terpenting, seolah-olah banyak pengikutnya, yang memberikan pengaruh kepada orang. Siapa? Menurut para pemimpin agama ini siapa? Ini adalah orang yang penting, ya. Yesus Kristus yang tidak penting bagi saudara sekalian, dan bahkan dikatakan berani mengajar, membawa pengaruh yang cukup besar. Maka orang ini saudara sekalian, di hadapan para pemimpin, dia mau disingkirkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara dia mau dibunuh? Karena dia melihat latar belakangnya, melihat Yesus Kristus secara lahiriah. Nah, saudara, hari ini saya juga mengatakan kepada kita, bagaimana kita cara pandang kita melihat menilai orang lain. Ya, suatu saat saya dalam perjalanan dulu, ya, saya pernah pelayanan di Jember, saya mengajar di STT Aletheia dulu, ya. Jam 6 pagi saya sudah berangkat sampai biasanya 4 jam, ya, sampai di Aletheia jam 10 lewat gitu. Nah, saudara, saya pulang biasanya jam 2 saya pulang naik, kadang-kadang naik travel, kadang-kadang ya bawa mobil sendiri. Suatu saat saya naik travel, saya bertemu dengan sebelah saya ngomong, Pak, yang mana ini? Dia tahu seorang yang pengusaha, ya, wah, dia kemana-mana cerita, dia bilang, kayak saya kemana, dia cerita ke Kediri, cerita kemana, cerita. Saya ladeni ngomong dia, oh ya Kediri, cerita Kediri. Kemudian dia ngomong ke Jember, ya saya bilang nanti saya menuju ke Jember, nanti saya singgah. Ternyata dia itu ke Banyuwangi. Soalnya sekarang kemudian dia cerita dia Malaysia, saya ladeni juga cerita tentang Malaysia karena saya pernah ke Malaysia. Kemudian dia bilang saya pernah ke Singapura, di mana saya juga ladeni dia. Saya ikutin, wah sebenarnya dia kaget. Bapak ini seorang pengusaha. Wah, dia sudah mulai bicara tentang pengusaha, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia berkata, Pak, hati-hati Pak, kalau bicara kalau bisnis Pak, jangan sampai bisnis dengan orang Medan Pak. Kalau orang Medan bopuk, adanya apa ya? Bopuk, ya Allah. Wah, kesannya sangat negatif Saudara dengan orang Medan. Kemudian dia bicara lagi Pak. Dia bilang, hati-hati juga dengan orang Kalimantan Pak. Saya kaget Pak, saya juga orang Kalimantan, saya pikir dia nggak tahu saya tanya, loh Pak dengan Kalimantan, saya mau tanya, mau tahu dia. Wah, orang Kalimantan juga bopuk, dia bilang ya, itu hati-hati juga Pak, teman saya pernah diciak dimakan oleh orang, bukan orang Medan, orang Kalimantan, terkenal orang liar Pak, orang goblok Pak, orang jahat Pak, dan sebagainya. Saya dengarkan dia, Pak, saya bilang tidak semuanya orang Kalimantan juga, tidak semua orang Medan juga, kalau berbisnis sudah hati-hati. Banyak juga orang-orang di daerah mana juga ada orang yang jahat. Hati-hati juga, ada orang termasuk orang Jember, orang Jawa, orang mana itu, orang Palembang. Dan waktu itu pas ada orang kasus orang Palembang, saudara sekalian ya, saya bilang ini dia saudara. Nah saudara sekalian kita lihat banyak orang-orang yang punya mata pandang, cara pandang, yang akhirnya saudara sekalian mereka bisa membunuh orang, bisa menilai orang secara negatif. Akhirnya mereka bisa melakukan sesuatu jahat terhadap dengan cara pandang yang salah. Saudara sekalian kita lihat orang Yahudi, pemimpin Yahudi mau menghapuskan Yesus, membunuh Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka punya konsep pandang yang salah. Ya, saudara, dia menganggap bahwa Taurat yang mereka punya, kemudian Taurat ditambah-tambahkan dengan peraturan lain yang itu yang dipegang, dan kemudian dia menjadikan sandal hidupnya, menjadi pedoman hidupnya. Sehingga kalau ada orang yang berbeda dengan Taurat dan tambahan mereka tidak cocok dengan ajaran-ajaran Taurat, mereka disingkirkan semuanya, termasuk Yesus Kristus. Dikatakan apa? Mau dibunuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa dia dibunuh? Karena di dalam cara pandang, konsep pandang Yesus itu sesuatu yang tidak penting dan tidak berguna. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian saudara bukan hanya yang menganggap Yesus tidak berguna, tapi Yesus itu yang dianggap terkutuk. Saudara, terkutuk. Yesus ketika mengajar kebenaran, dan kemudian Yesus itu mengaku dia adalah Mesias, ya, dia jalan kebenaran satu-satunya dan sebagainya. Tetapi orang-orang itu justru memandang berani-beraninya
Ini orang ini mengajar dan kemudian mengaku-ngaku dirinya sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Maka mereka itu sangat benci dengan Tuhan Yesus. Karena konsep yang salah itu, saudara sekalian, benci, bunuh Tuhan Yesus. Maka saudara sekalian, kalau orang sudah mempunyai kebencian dengan seseorang, bahkan saudara, apapun salah, tidak? Saudara, kalau dalam pekerjaan, dalam pelayanan saudara sekalian, kalau ada orang yang tidak senang dengan saudara sekalian, ya, kadang-kadang saudara mereka sudah tidak mau main dengan kebenaran. Lalu mereka tidak lagi bicara kebenaran, tapi mereka dibungkus dengan hati, dibungkus dengan kebencian. Ketika engkau dibenci saudara sekalian dalam pelayanan, dia hapuskan engkau, saudara. Saya juga katakan dalam kerjaan juga, kalau engkau bertemu dengan orang-orang yang sulit, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dimusuhi, engkau dia benci dengan saudara, bahkan saudara akan menghapus engkau, saudara. Itu terjadi realita, bahkan dalam lapangan dunia, dalam pekerjaan rohani pun juga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Tuhan Yesus ketika dia dibenci, saudara, dengan konsep pandang yang salah. Yesus mau dibenci dan kemudian dihapuskan. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, apa dia? Mereka bersyukur kan? Sudah ada sebagian orang justru mengatakan Yesus melakukan mujizat. Yesus itu adalah setan, kumpulan setan, kubur setan. Bayangkan sekalian, ya. Ya. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang di bait Allah, Bapak Saudara sekalian, pada hari Sabat, pada hari Minggu, saudara, mereka bukan melihat yang Yesus menolong orang lain dan sebagainya. Justru mereka bilang ini yang melawan Taurat, mereka dihancurkan, ini yang harus dibunuh dan disingkirkan. Saudara, mereka sudah memiliki konsep yang salah. Mereka sudah hatinya penuh dengan kebencian dan dosa. Dan itulah saudara sekalian, pemimpin-pemimpin itulah yang telah menolak Yesus, membuang batu penjuru itu. Karena Yesus dianggap tidak berguna, menganggap Yesus adalah orang yang terkutuk dengan konsep pandang yang salah. Hari ini saya mengajak kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, ya hari ini saudara, marilah kita belajar memiliki cara pandang yang benar. Bagaimana cara pandang yang benar, Bapak Ibu? Semuanya harus diukur, harus berdasarkan, harus difilter dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan yang engkau kita. Kalau saudara menilai sesuatu dengan sudut yang salah, saudara sekalian, engkau akan salah. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus sudah batu penjuru. Artinya apa? Dia salah satu fondasi iman Kristen. Kenapa hari ini mereka mengatakan Yesus bukan lagi satu-satunya juru selamat? Kalau kita bicara tentang jemaat yang berpusat kepada Injil, siapa bicara Yesus Kristus sebagai satu-satunya selamat? Satu-satunya keselamatan yang berpusat hidup kita. Saudara, hari ini saudara kita lihat di lingkungan hidup kita, saudara. Siapa yang menjadi pusat kebenaran? Saudara sekalian, hari ini banyak orang-orang yang mengatakan bukan Yesus, bukan satu-satunya, hanya salah satu, saudara sekalian. Bukan satu-satunya, hanya salah satu. Artinya apa, saudara? Mulai dari berbicara bahwa ada keselamatan di tempat yang lain, ada apa pertolongan, ada kehidupan yang kekal, saudara sekalian. Selain daripada percaya pada Yesus Kristus diselamatkan dan peroleh hidup kekal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Konsep yang salah harus diperbaiki, harus difilter dengan kebenaran firman Tuhan Alkitab itu. Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran firman Tuhan yang berbicara Yesus adalah batu penjuru hidup yang menjadi dasar iman, kepercayaan orang percaya, dasar kehidupan orang percaya itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya Tuhan menolong kita, baik di dalam kita bekerja, saudara sekalian, kita jadikan firman Allah yang menjadi cara pandang kita yang baik. Baik di dalam pelayanan kehidupan kita, dalam rohani kita, saudara. Harus jadikan firman Tuhan dalam ukuran cara pandang pelayanan kita. Di dalam kita melakukan apapun, di dalam masuk dalam kehidupan keluarga kita, baik kita berpacar, baik kita punya anak, kita mendidik anak, kita melakukan banyak hal di dalam bisnis, dalam misi apapun, saudara sekalian. Biarlah kita jadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya, dan kita menjadikan Yesus Kristus di batu penjuru yang membawa pengharapan dan juga kebahagiaan di hidup kita. Saudara sekalian, dalam kasih Tuhan,
Hari ini selain dari para pemimpin-pemimpin agama dalam konteks yang Tuhan Yesus, saya tanya siapa bangunan yang dikatakan yang menolak Yesus sebagai batu penjuru. Selanjutnya kita melihat, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 7:15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 11, 13, 14 situ dikatakan, 2 Korintus pasal 11, 13, 14 dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, hari ini kita ingin melihat bahwa saudara sekalian, gereja tidak dihancurkan dari luar, tapi gereja bisa dihancurkan dari dalam. Alkitab mengingatkan kepada kita pada zaman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman ini saudara, banyak dikatakan iblis bekerja sedemikian rupa, ingin menipu para pemimpin-pemimpin, termasuk dikatakan akan muncul ada nabi-nabi palsu, ada mesias-mesias palsu, kemudian ada rasul-rasul palsu, ada rasul-rasul palsu. Saya di sini saudara sekalian, dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita juga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Siapakah mereka itu? Para nabi palsu. Mereka adalah orang-orang yang memberitakan tentang Injil, tapi bukan Injil yang berpusat pada Kristus. Saudara, mereka menggantikan salib Kristus, penderitaan itu saudara sekalian, dengan kemakmuran, dengan kemewahan. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, lingkungan kita hari ini saudara, ada pemimpin-pemimpin mengajak kau percaya pada Tuhan, engkau sembuh daripada sakitnya. Saudara sekalian, saudara, oleh sebab itu orang Kristen kalau sakit, kamu kurang beriman. Kalau kamu beriman, kamu pasti sembuh. Saudara, ini ajaran siapa saudara sekalian? Ini ajaran palsu Bapak Ibu Saudara. Hari ini di tengah-tengah kita ada orang berbicara sukses yang selalu dikaitkan dengan materi, saudara sekalian. Engkau percaya pada Tuhan, kau sukses secara materi, saudara, kau kaya raya, kau bekerja hanya beberapa jam, bisa dapatkan banyak dan sebagainya. Saudara, ini konsep apa Bapak Ibu Saudara? Ajaran-ajaran palsu saudara sekalian. Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa orang Kristen selalu bahagia, saudara sekalian. Betul bahwa orang Kristen selalu bahagia? Saya ingin mengatakan kepada kita tidak anti sukses. Kita orang Kristen tidak anti sembuh. Kita bisa sembuh, kita punya pengharapan. Kita tidak anti bahagia, kita memang mau berbahagia. Tapi kalau ajaran mengatakan kita bahagia, tidak pernah susah, kita mengatakan COVID semuanya lancar, kemudian kita dapat kesedihan apa, optimis dalam semuanya yang sukacita, dan kita semuanya bahagia dan pengertian hanya fisik dengan senyum-senyum Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, ini keliru, ini ajaran nabi palsu, ini mesias palsu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang dikatakan yang membuang batu penjuru, yang membuang dasar iman, yang membuang Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengharapan yang pasti dan ajaran yang benar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dia katakan siapakah yang membuang batu penjuru itu? Dia adalah antikris. Saudara baca di dalam Yohanes pasal 2 18-19. Di situ kita dikatakan, anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berawal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini antikris. Ada di tengah-tengah jemaat, ada di tengah-tengah zaman ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapakah antikris? Antikristus itu seorang antikris bisa berbicara secara pribadi-pribadi menyesatkan orang, bisa berbicara sebagai kelompok-kelompok bicara menyesatkan orang, bisa berbicara sistem saudara sekalian yang digunakan oleh kelompok-kelompok orang atau pribadi-pribadi orang untuk menyesatkan orang di dalam zaman ini Bapak Ibu Saudara. Antikris muncul saudara sekalian. Ada di antara kita, firman Tuhan katakan. Saudara, mereka itu adalah siapa? Mereka dikatakan Bapak Ibu Saudara, mereka adalah batu sandungan
Di dalam Filipi bilang bagian sampai pusat tadi kalau kita membaca, Tuhan berikan dua gambaran, ada gambar batu hidup, batu penjuru, dan mereka itu adalah sebagai ada dari seperti batu atau batu sandungan. Mereka batu sandungan dalam ayat yang ke-8 dikatakan mereka disebut batu sandungan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tidak taat kepada firman Allah. Mereka tidak mentaati firman Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah mereka yang menolak, membuat batu penjuru itu. Mereka adalah batu sandungan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, batu sandungan bukankah orang Kristen kadang-kadang kita bisa jadi batu sandungan? Bisa nggak? Kita bisa jadi batu sandungan nggak? Soalnya kadang-kadang kalau orang Kristen kita jatuh, kita tidak taat kepada firman Tuhan, bisa loh kita menjadi batu sandungan. Ya kita bisa jatuh terluka. Ada banyak orang Kristen yang tidak taat kepada firman Tuhan, dia jadi batu sandungan. Ya, ada Samuel masuk penjara, ada Paulus masuk penjara, ada Paulus Bapak yang kita hormati ini, ada Yohanes, bukan Yohanes Matulesi mungkin ya, yang masuk penjara. Karena apa? Orang masuk penjara ada dua hal. Satu, karena dia masuk penjara karena kebenaran. Tapi ada orang yang masuk penjara karena kelalaian dia, kesalahan dia. Nah, saudara, saya katakan yang jadi kesalahan dia itu jadi batu sandungan. Ya, ceroboh, tidak hati-hati, dia di penjara, jadi batu sandungan. Nah, orang yang dari batu sandungan ini, saudara sekalian, orang Kristen, dia boleh mengalami pertobatan. Tuhan kasih kesempatan hidup ini untuk bertobat, untuk mengubah diri, untuk diubahkan oleh Tuhan, untuk kembali kepada firman Tuhan. Maka Tuhan katakan berikan kesempatan kita untuk bertobat, saudara. Tapi saya ingin mengatakan kepada ketika ada orang yang diingatkan oleh firman Tuhan, ketika orang itu ditunjukkan oleh firman Tuhan, dia tidak bertobat-tobat, dia tersandung secara total, dia adalah orang yang terus melawan firman Allah. Nah, inilah batu sandungan yang menolak batu penjuru ini, saudara sekalian. Dan Alkitab mengatakan orang yang seperti itu, saudara, Alkitab mengatakan apa, saudara? Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 20 ayat 18, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Setiap orang yang jatuh ke atas batu itu akan hancur, berkeping-keping, dan siapapun yang ditimpa batu itu akan remuk. Saudara perhatikan, orang yang tersandung, orang yang menjadi batu sandungan karena dia tidak mentaati firman Allah, sudah diingatkan, jadi sudah diingatkan oleh Tuhan dan diajarkan firman Tuhan, tetapi tetap tidak mau bertobat, tetap menjadi batu sandungan, saudara sekalian, tetap melawan firman Allah. Nah, kita mengatakan ini suatu teguran yang keras, dia akan remuk, dia akan hancur. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita menyaksikan di tengah-tengah dunia ini, saudara, ada orang-orang yang merasa dirinya Kristen, tapi hidupnya tidak menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, justru menolak batu penjuru. Dia menjadi batu sandungan. Walaupun di dunia dia sangat terkenal, saudara sekalian, tapi dia adalah orang yang di hadapan Tuhan, dia adalah batu sandungan itu, tidak berharga di hadapan Allah. Saudara, saya pernah dengar ada seorang memberikan satu ilustrasi yang bagus. Saudara tahu Anda seorang pemain vokalis musik rock dari Queen beberapa tahun 91 dia sudah meninggal dunia, tahun 42 ya. Saudara, dia menyanyi satu lagu yang sangat terkenal sekali dan sampai hari ini sangat populer. We are the champion. Tahu ya? We are the champion. We are the champion. Bahkan seringkali orang-orang yang nyanyi, pemain sepak bola Kristen nyanyi lagu. Saudara tahu siapa ya? Di lagu ini dikarang namanya Freddie Mercury. Saudara, dia orang apa? Awal-awalnya katanya orang Kristen, tetapi syirik yang kemudian ada kabar Kristen, dan kemudian akhirnya dia mati karena sakit hati, AIDS dan sebagainya. Saudara, lagu musik yang dia karang oleh sekalian mempengaruhi untuk banyak orang, tapi saudara sekalian adalah lagu-lagu yang dia karang punya pengaruh besar, tapi bukan mengabarkan Injil, bukan memuliakan Kristus, bukan menunjukkan identitas sebagai orang Kristen. Mereka akan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu saudara, hancur,
remuk. Dan hari ini kita mengingatkan kepada kita semuanya, kita bersyukur di tengah-tengah orang yang menolak batu penjuru Yesus Kristus. Dan ada orang, yaitu orang Kristen, orang percaya, yang Petrus menuliskan jemaatnya kepada jemaat, orang-orang yang percaya pada Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang percaya, yang hidup di tengah-tengah situasi sulit. Kalau Petrus menulis kepada jemaatnya di tengah-tengah penganiayaan, dan Petrus mengingatkan kita hal ini juga kita baca di tengah-tengah situasi yang sulit, saudara, mari kita tetap menjadikan batu penjuru Yesus Kristus sebagai pengharapan kita, sebagai kebahagiaan hidup kita. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan dalam ayat 6 tadi, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai batu penjuru, batu yang mahal, dan orang percaya kepada batu yang mahal, batu penjuru, batu hidup, dia tidak dipermalukan. Dia tidak dipermalukan. Kita bersyukur. Artinya kata lain, saudara sekalian, ketika kita melandaskan hidup kita kepada fondasi Yesus Kristus sebagai fondasi iman kita yang teguh, kita akan dihibur. Ya, di tengah-tengah sulit ini kita akan dikuatkan, kita akan dihibur. Ya, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dimantapkan, diberikan kekuatan untuk mengiringi Tuhan di dalam situasi kondisi duka, karena di situ ada batu penjuru yang menguatkan kita, yang memberikan pengharapan kepada kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru dalam hidup kita, yang boleh mengendalikan, mengarahkan pikiran kita, seluruh perasaan kita, dan perbuatan kita, memimpin kita ke arah yang pasti, dan kita boleh dimuliakan. Mari kita masuk. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, dan biarlah firman Tuhan boleh menolong kami untuk bersyukur kepada Allah, karena kami memiliki batu penjuru. Dan kalau ada orang yang menolak batu penjuru, membuang batu penjuru, Tuhan, itu menjadi suatu peringatan kami, agar kami tidak tertipu oleh kuasa-kuasa jahat, kuasa setan, atau kami tidak tergelincir masuk ke sana, dan kami boleh senantiasa waspada di tengah-tengah zaman yang sulit ini. Tolong kami ya Tuhan, dan berkatilah kami orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Shalom. 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 Mari kita sama-sama pertama-tama kami mewakili jemaat Koplet mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Abulesi yang pada pagi hari ini berkesempatan memberikan firman Tuhan bagi kita, mengajar kita akan kebenaran, dan biarlah doa kami Bapak dan keluarga Tuhan memberkati, terutama di dalam melayani Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah jadwal pengkhotbah untuk minggu yang akan datang. Di tempat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ibu Sugiono, dilaksanakan secara online dan offline dengan satu tema jemaat diperintah untuk memberitakan Injil yang didasarkan di Matius 28 ayat yang ke-16 hingga yang ke-20. Saya mengundang Bapak dan Ibu dapat hadir di offline supaya kita bisa bersama-sama ibadah di tempat ini untuk memuliakan Tuhan dan terutama belajar akan firman Tuhan. Kebagian pemerintah pada minggu yang akan datang pada tanggal 18 Agustus hari Selasa diadakan di Darmo Harapan dan juga pada
Raya Arjuna 75A secara offline dan live streaming ya. Pendalaman Alkitab pada minggu yang akan datang yang akan dipelajari bersama dalam Matius 26 ayat 36 hingga 56 yang akan dilayani oleh Saudara Petrus Purnomo dan disertai oleh Bapak Penatua Insinyur Indra Haryanto pada hari Selasa pada jam 6.30 sampai selesainya, dilaksanakan dengan offline dan live streaming di Gereja Islam Masih Darmo Harapan. Kebaktian Pemuda untuk Bromo dan Kopit dijadikan satu di Raya Arjuna 75A yang akan dilayani oleh Saudari Riris Elvira, dilaksanakan dengan cara live streaming pada jam 17.30. Pengumuman yang lain Bapak dan Ibu dapat membaca di berita gereja yang disampaikan via WA di grup. Setiap grup kita ada kopel, ada promo, jadi Bapak dan Ibu dapat lebih lanjut untuk mengikutinya lewat WA grup ya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya mohon yang bertugas persembahan dapat menjalankan tugasnya. Kita akan nyanyikan tadi Ampunilah Bangsa yang Terpilih. serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Amin.
Amin.